Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mutia Putri Rangkuti dengan NIM P075250020058 dari kelas 2B. Pendahuluan. Latar belakang. Kesehatan atau keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Tubuh yang sehat tidak terlepas dari memiliki rongga mulut yang sehat. Banyak ahli yang mengatakan bahwa rongga mulut merupakan bagian integral dari kesehatan umum. Walaupun demikian, masih banyak orang yang tidak tahu bahwa rongga mulut adalah rongga yang berperan penting dalam tubuh. Rongga mulut yang sehat memungkinkan seseorang berkomunikasi secara efektif, menikmati jenis makanan, meningkatkan kualitas hidup, percaya diri, dan mempunyai kehidupan sosial yang baik. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan gigi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kesehatan gigi dan mulut akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan umum. Seseorang dikatakan sehat bukan hanya tubuhnya yang sehat, melainkan juga sehat rongga mulut dan giginya. Oleh karena itu, kesehatan gigi dan mulut sangat berperan dalam menunjang kesehatan tubuh seseorang. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan dan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang. Noto Atmojo 2012. Penyakit gigi dan mulut, terutama penyakit periodontal, berawal dari penumpukan plak kalkulus karang gigi. Kalkulus merupakan suatu faktor iritasi yang terus-menerus terhadap gusi sehingga dapat menyebabkan keradangan pada gusi atau gingivitis. Bila tidak dihilangkan atau dibersihkan, maka akan berlanjut pada kerusakan jaringan penyangga gigi dan lama-kelamaan mengakibatkan gigi menjadi goyang serta lepas dengan sendirinya. Penyakit periodontal merupakan dua penyakit gigi dan mulut yang merupakan masalah utama bagi kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Penyakit periodontal, gigi yang salah, kebiasaan buruk merokok, faktor kehamilan, serta gangguan sistematik diabetes. Kesehatan Dasar tahun 2013 menyatakan bahwa prevalensi nasional masalah gigi dan mulut dijumpai sebesar 25,9%. Prevalensi penyakit periodontal pada semua kelompok umur di Indonesia yaitu 96,58% dari data Riskesdas ini. Terdapat 31,1% yang menerima perawatan dan pengobatan dari tenaga medis gigi, penyakit gigi, dokter gigi, dan dokter spesialis. Sementara 68,9% lainnya tidak dilakukan perawatan. MBD atau Effective Medical Demand merupakan kemampuan atau terjangkaunya untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga medis gigi. Secara keseluruhan, kemampuan untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga medis gigi sebesar 8,1%. Penyakit gigi dan mulut, terutama penyakit periodontal, berawal dari penumpukan plak dan kalkulus atau karang gigi. Kalkulus merupakan suatu faktor iritasi yang terus-menerus terhadap gusi sehingga dapat menyebabkan keradangan pada gusi atau gingivitis. Bila tidak dihilangkan dan dibersihkan, maka kita akan masuk ke definisi pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.
Pengetahuan bisa diperoleh secara alami maupun secara terencana, yaitu melalui proses pendidikan. Pengetahuan merupakan ranah yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indrawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Tingkat pengetahuan. Pengetahuan menurut Budi Harto 2010 merupakan ranah kognitif yang mempunyai tingkatan, yaitu 1. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah, misalnya mengingat kembali suatu objek atau rangsangan tertentu. 2. Memahami adalah kemampuan untuk menjelaskan secara benar objek yang diketahui. 3. Aplikasi yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. 4. Analisis, yaitu kemampuan untuk menjabarkan suatu materi atau objek ke dalam komponen-komponen tertentu masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut. 5. Sintetis yaitu kemampuan untuk menggabungkan bagian-bagian ke dalam suatu tertentu yang baru. 6. Evaluasi, yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek tertentu. Pengukuran pengetahuan dapat dilihat dengan cara menanyakan kepada seseorang agar ia mengungkapkan apa yang diketahui dalam bentuk bukti atau jawaban lisan maupun tertulis. Bukti atau jawaban tersebut yang merupakan reaksi dan stimulasi diberikan baik dalam bentuk pertanyaan langsung atau tertulis. Pengukuran pengetahuan dapat berupa kuesioner atau wawancara. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang antara lain: 1. Pendidikan. Tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh. Pada umumnya, semakin tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula pengetahuannya. 2. Pengalaman. Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pepatah tersebut dapat diartikan bahwa pengalaman itu suatu cara memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu, pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. 3. Usia. Makin tua umur seseorang, maka proses perkembangan mentalnya bertambah baik. Akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak seperti ketika berumur belasan tahun. Nah, kita akan masuk ke definisi karang gigi. Karang gigi yang disebut juga kalkulus atau tartar adalah lapisan kerak berwarna kuning yang menempel pada gigi yang terasa kasar, yang dapat menyebabkan masalah pada gigi. Menyikat gigi adalah rutinitas kita sehari-hari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Menyikat gigi tidak bisa menghilangkan karang, tapi bisa mencegah terjadinya pembentukan plak, membersihkan sisa-sisa makanan, serta napas menjadi segar. Dalam menyikat gigi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Teknik penyikatan gigi harus dapat membersihkan semua permukaan gigi dan gusi secara efisien, terutama daerah saku gusi, daerah interdental. 2. Pergerakan dari sikat gigi tidak boleh menyebabkan kerusakan jaringan gusi atau abrasi gigi. 3. Menyikat gigi harus sederhana dan efisien terhadap waktu. Penyebab karang gigi kalkulus merupakan plak terklarifikasi dan mengalami pengendapan kalsium pada plak basah, kemudian terjadi pengapuran dan mengeras, maka terbentuklah kalkulus. Kalkulus gigi berupa jaringan keras yang melekat erat pada gigi yang terdiri dari bahan-bahan mineral seperti Ca, Fe, Cu, Jn, dan Ni. Tahap pertama dari penyakit periodontal disebut gingivitis. Gingivitis dipicu oleh pembentukan plak pada gigi.
Plak akan mempengaruhi gusi, membuat gusi tampak bengkak dan merah jika tidak diobati. Radang gusi dapat berkembang menjadi periodontitis, yaitu menyebabkan tulang dan jaringan yang mendukung gigi memburuk. Penyebab lain yang menunjang terjadinya gingivitis yaitu overhanging atau menjalar, debris makanan, susunan gigi kurang baik, traumatik oklusi, dan kebiasaan buruk. Untuk menghilangkan dental plak dan kalkulus, perlu dilakukan scaling yang merupakan terapi periodontal konvensional atau non-surgikal. Prosedur scaling menghilangkan plak kalkulus dan noda dari permukaan gigi maupun akarnya. Scaling menggunakan beberapa instrumen untuk melepaskan dan membuang deposit dari gigi atau scaling. 2. Klasifikasi karang gigi. Karang gigi dapat melekat pada permukaan gigi yang terletak di atas gusi sehingga disebut supragingival, atau permukaan gigi yang terletak di bawah gusi yang disebut subgingival. Nah, komposisi karang gigi. Karang gigi dapat terbentuk di atas gusi atau supragingival pada sulcus, yaitu saluran antara gusi dan gigi. Ketika terjadi plak supragingival, maka bakteri yang terkandung di dalamnya hampir semua merupakan bakteri aerobik atau bakteri yang dapat hidup di lingkungan penuh oksigen. Plak subgingival terutama terdiri dari bakteri anaerobik, yaitu bakteri yang tidak dapat hidup pada lingkungan yang mengandung oksigen. Bakteri anaerobik yang berbahaya bagi gusi dan jaringan yang menempel pada gigi yang menimbulkan periodontitis. Mekanisme pembentukan karang gigi setiap orang mempunyai derajat keasaman atau pH air liur yang berbeda-beda. Maka, kemungkinan terbentuknya karang gigi juga tidak sama pada setiap orang. Bahkan, banyak orang yang tidak memiliki karang gigi sama sekali. Pertanyaannya, kondisi mulut dan gigi seperti apakah yang cenderung mempermudah timbulnya karang gigi? Pada orang-orang yang memiliki pH yang tinggi, keadaan air liurnya adalah basa. Akibatnya, mereka lebih mudah mengalami karang gigi. Semua makanan yang dikunyah tersebut asam. Karang gigi timbul karena pembentukan garam yang disebabkan oleh bertemunya air liur dan bersifat basa dengan sisa-sisa makanan yang bersifat asam. Inilah yang disebut karang gigi. Biasanya, karang gigi diawali dengan proses penimbulan plak, yaitu sisa-sisa lapan makanan yang menempel permukaan gigi yang lama-kelamaan mengeras menjadi karang gigi. Karang gigi yang sering timbul di area yang berdekatan dengan muara kelenjar air liur, yaitu di daerah gigi dengan depan bawah, di dekat muara kelenjar submandibular, dan di area geraham atas kiri dan kanan berdekatan pula dengan muara kelenjar parotis. Karang gigi umumnya menempel pada daerah leher servikal gigi. Biasanya diawali dengan terbentuknya karang gigi di bagian permukaan dalam atau lingual gigi dan kemudian menjadi ke bagian depan labial gigi. Karang gigi juga dapat timbul apabila seseorang mengunyah dengan satu sisi saja, sehingga pada bagian tidak digunakan untuk mengunyah biasanya lebih banyak mengalami penumpukan plak yang kemudian menjadi karang gigi. Cara mencegah karang gigi. Menurut Mahfouz 2008, untuk mencegah terjadinya karang gigi adalah 1. Menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menyikat gigi yang baik dan benar. 2. Jangan mengunyah makanan dengan satu sisi karena dapat menyebabkan karang gigi. 3. Memeriksakan gigi minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. 4. Makan makanan yang berserat dan kurangi makanan yang manis. 5. Menjaga kesehatan badan karena keadaan jiwa yang terganggu dapat menyebabkan pengendapan bahan-bahan gigi dalam air liur. Nah, kita akan masuk ke bersihan gigi dan mulut atau OHIS. Definisi kebersihan gigi dan mulut ialah suatu keadaan atau kondisi kebersihan gigi dan mulut yang menggambarkan kebersihan gigi dan mulut yang baik, sedang, atau buruk. Indeks atau pengukuran kebersihan mulut merupakan penilaian
Debris Index dan Calculus Index. Cara mengukur OHIS menurut Heri Julianti 2002, OHIS diperoleh dengan cara menjumlahkan Debris Index dan Calculus Index. OHIS sama dengan Debris Index tambah Calculus Index atau OHIS sama dengan DI tambah CI. Untuk menilai kebersihan gigi dan mulut, seseorang dilihat adalah adanya debris atau plak dan kalkulus pada permukaan gigi. Pemeriksaan klinis yang dilakukan pada gigi tertentu dan permukaan tertentu dari gigi tersebut yaitu untuk rahang atas yang diperiksa: A. Gigi M1 kanan atau pada permukaan bukal. B. Gigi insisipus 1 kanan atau pada permukaan labial. G. M1 kiri atau pada permukaan bukal. Untuk rahang bawah yang diperiksa: A. Gigi 1 M1 kiri bawah permukaan lingual. B. Gigi insisipus 1 kiri bawah pada permukaan labial. C. Gigi M1 kanan bawah pada permukaan lingual. Bila ada kasus salah satu dari gigi-gigi tersebut tidak ada, telah dicabut atau tinggal sisa akar, penilaian dilakukan pada gigi-gigi pengganti yang sudah ditetapkan untuk mewakilinya, yaitu bila gigi M1 rahang atau rahang bawah tidak ada, penilaian dilakukan pada gigi M2 rahang atas atau rahang bawah. Bila gigi M1 dan M2 rahang atas atau rahang bawah tidak ada, penilaian dilakukan pada gigi M3 rahang atas atau rahang bawah. C. Bila M1, M2, dan M3 rahang atas atau rahang bawah tidak ada, tidak dapat dilakukan penilaian. D. Bila gigi insisipus 1 kanan rahang atas tak ada, penilaian dilakukan pada insisipus 1 kiri rahang atas. Bila insisipus 1 kanan dan kiri rahang atas tidak ada, tidak dapat dilakukan penilaian. Bila insisipus 1 kiri rahang bawah tidak ada, penilaian dilakukan pada insisipus kanan rahang bawah. G. Bila gigi insisipus kiri dan kanan rahang bawah tidak ada, tidak dapat dilakukan penilaian. Penilaian dapat diperoleh dengan melakukan pemeriksaan hanya pada gigi permanen. Pelaksanaan pemeriksaan penilaian Debris Index dan Calculus Index. 1. Sebelum kita menilai untuk debris atau kalkulus, pertama-tama permukaan gigi yang akan dilihat dibagi dengan garis-garis hayalan menjadi 3 bagian yang sama luasnya. Bagian A1 sama dengan 1/3 permukaan gigi bagian cervical, bagian A2 1/3 permukaan gigi bagian tengah, bagian A3 1/3 permukaan gigi bagian insisal. 2. Penilaian Debris Index dan Calculus Index. A. Untuk pemeriksaan, kita menggunakan alat sonde atau Periodontal Explorer. Pertama-tama lakukan pemeriksaan debris pada 1/3 permukaan incisal oklusal gigi. Jika pada daerah ini ada debris yang terbawa sonde, nilai yang diperoleh untuk gigi tersebut adalah 3 sonde diletakkan menjadi mendatar pada permukaan gigi. B. Bila pada daerah 1/3 incisal oksukal tidak ada, pemeriksaan dilanjutkan pada bagian 1/3 tengah. Jika ada di bagian ini, nilai untuk gigi tersebut adalah 3. C. Jika pemeriksaan di daerah 1/3 tengah tidak ada, pemeriksaan dilanjutkan ke 1/3 bagian cervical jika ada di bagian ini. Konsep adalah suatu abrasi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan suatu pengertian agar dapat diamati dan diukur. Maka konsep tersebut harus dijabarkan ke dalam variabel-variabel. Variabel penelitian adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan. Variabel dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Variabel bebas independen, yakni yang sifatnya mempengaruhi atau sebab yang terpengaruh. 2. Variabel terikat dependen, yakni sifatnya tergantung akibat atau terpengaruh. Untuk lebih memperinci penelitian ini, penulis menyusun variabel penelitian sebagai berikut. Pengetahuan tentang karang gigi, variabel independen. OHIS, variabel dependen. Nah,
Kita sudah berada di ujung video, yaitu simpulan dan saran. Simpulannya, dari hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat di Desa Lawedekski, Kecamatan Babol Makoro, Kabupaten Aceh Tenggara, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Tingkat pengetahuan tentang karang gigi yang diperoleh dari 33 orang. Sebagai bagian besar masyarakat memiliki pengetahuan pada kategori baik dan sedang, selebihnya memiliki kategori yang buruk. Status kebersihan gigi dan mulut atau OHIS. Pada masyarakat besar, masyarakat memiliki kriteria OHIS buruk, selebihnya memiliki kriteria OHIS yang sedang dan baik. Rata-rata tingkat kebersihan gigi dan mulut pada 33 sampel yaitu DI mencapai 51,3 dengan rata-rata 1,55, CI mencapai 56,6 dengan rata-rata 1,71, dan OHIS mencapai 107,9 dengan rata-rata 3,26. Saran, berdasarkan dengan hasil penelitian, maka peneliti memberi saran sebagai berikut. 1. Diharapkan kepada kepala desa supaya dapat bekerja sama dengan pihak pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti puskesmas agar hendaknya memberikan penyuluhan, pengetahuan dan perawatan kepada masyarakat untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut. 2. Diharapkan kepada masyarakat di desa Kecamatan Babul Maghrub, Kabupaten Aceh di Tenggara agar melakukan upaya pencegahan karang gigi dengan menerapkan kebiasaan menyikat gigi yang baik dan benar, serta melakukan pemeriksaan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali sehingga status kebersihan gigi dan mulut atau OHIS semakin lebih baik.